Halo teman-teman YouTube, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Dengan Wijaya di sini dan kalian kembali lagi di channel Wijaya. Dan pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat laporan keuangan keluarga teman-teman YouTube. Dan di sini saya menggunakan aplikasi yang sebelumnya pernah saya review, yaitu aplikasi Famvina teman-teman YouTube. Seperti ini, Famvina di sini teman-teman YouTube. Jika teman-teman belum pernah menonton bagaimana aplikasi ini, teman-teman bisa klik linknya di atas ya teman-teman YouTube. Oke, lanjut ke videonya, bagaimana kita cara mengatur keuangan menggunakan aplikasi ini. Tonton video sampai habis teman-teman. Nah, jadi untuk mengatur keuangan tentunya kita harus memiliki catatan yang rapi teman-teman YouTube. Dengan menggunakan aplikasi ini kita bisa join dengan pasangan kita untuk masing-masing menginput pengeluaran dan pemasukan masing-masing pasangan teman-teman YouTube. Untuk joinnya teman-teman perlu memasukkan akun dengan email yang sama teman-teman YouTube, sehingga apa yang diinput pasangan dan diinput kita bisa sama-sama masuk ke buku kas yang sama teman-teman YouTube. Nah, lalu apa saja yang harus kita persiapkan? Yang pertama yaitu tentunya kategori pengeluaran. Selanjutnya ke kategori pemasukan dan juga rekening teman-teman YouTube. Nah, sekarang kita buat ya di sini di buku kas, kita tambahkan buku kas baru, misalkan family ya, keuangan keluarga. Kita aktifkan, kemudian kita perlu memasukkan jenis kategori pengeluaran teman-teman YouTube. Nah, di sini sudah ada defaultnya ya. Jadi ini kita hapus dulu ya teman-teman YouTube. Jadi biar kita sesuaikan dengan kategori yang kita inginkan ya. Dan di sini saya memiliki referensi untuk kita mengelompokkan kategori pengeluaran yang harus kita persiapkan. Nah, yang pertama adalah kategori tempat tinggal teman-teman YouTube. Kita masukkan di sini tempat tinggal ya. Nah, apa saja sih kategori tempat tinggal? Yaitu segala keperluan tempat tinggal ya. Misalkan kita ngontrak rumah gitu ya, berarti kita masukkan pengeluaran kontrak rumah, uang sewa kontrak rumah sebagai pengeluaran tempat tinggal. Kemudian listrik, pembayaran air, kemudian pembayaran pajak PBB jika teman-teman sudah memiliki rumah pribadi ya, bukan ngontrak lagi. Kemudian ada iuran kebersihan, misalkan ada iuran keamanan, pembelian gas, kemudian perbaikan di sini masuk ke kategori pengeluaran tempat tinggal. Selanjutnya adalah kategori makanan teman-teman YouTube. Makanan di sini makanan pokok ya teman-teman YouTube. Jadi misalkan kita beli beras, beli lauk pauk, beli sayuran, beli buah-buahan gitu ya. Atau kita beli makan di luar gitu ya. Contoh misalkan kita beli warteg, kemudian kita gunakan untuk makan di rumah gitu ya. Nah, lain halnya dengan kita beli di resto. Kalau bagi saya, pembelian kita di resto adalah pembelian kategori pengeluaran rekreasi dan hiburan teman-teman YouTube. Nah, selanjutnya setelah makanan yaitu kesehatan teman YouTube. Kesehatan ini mencakup apa sih ya? Yaitu obat-obatan, misalkan kita ke dokter, atau pembelian vitamin ya, kita masukkan ke kategori kesehatan. Atau bagi teman-teman yang membayar BPJS atau iuran jaminan kesehatan dan lain-lain ya, teman-teman bisa masukkan kategori kesehatan. Kemudian selanjutnya adalah pendidikan. Pendidikan ini adalah SPP, misalkan uang masuk sekolah atau alat tulis, beli buku, atau untuk jajan anak-anak teman-teman itu. Ya, bagi saya jajan anak-anak itu termasuk ke pendidikan ya, karena mungkin ya bagi teman-teman jika anaknya libur sekolah ya tidak mendapatkan uang jajan gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah kategori pengeluaran transportasi.
Transportasi ini menyangkut apa saja? Tentunya pembelian bensin, BBM ya, bensin, solar, pertalite dan lain-lainnya. Kemudian ongkos Gojek, misalkan kita menggunakan Gojek atau Grab atau Maxim. Kemudian ongkos untuk servis kendaraan atau pembelian oli kendaraan atau pembelian spare part kendaraan kita masukkan ke transportasi. Kemudian komunikasi menyangkut pulsa, kuota, itu ya, masuk ke komunikasi. Kemudian hiburan. Nah, di sini hiburan ya, tergantung teman-teman sendiri masukannya. Bisa kategori hiburan itu bagi saya misalkan kita keluar rekreasi, jalan-jalan ya kan. Kemudian walaupun hanya sekedar makan di resto, bagi saya makan di resto adalah hiburan, rekreasi ya. Atau pembelian junk food, misalkan junk food kita lagi pengen nih beli junk food, atau beli snack-snackan, itu hiburan, rekreasi bagi saya ya, tidak termasuk ke makanan pokok. Jadi di sini adalah makanan pokok yang memang harus kita beli. Kemudian pakaian ya, pakaian dan fashion ini di sini ya, pakaian dan fashion. Kenapa tidak sekedar baju, sepatu, celana, kemudian tas gitu ya. Jadi tidak hanya baju dan celana yang menyangkut fashion ini ya, pakaian dan fashion. Dan terakhir adalah lainnya ini apa sih? Kalau misalkan tidak ada menyangkut ke kategori di masing-masing ya, kita masukkan ke kategori lainnya. Seperti misalkan kita ada sodako, membantu, atau ada infak pada fakir miskin gitu ya, masukkan ke lain. Kenapa harus kita tetap masukkan? Karena agar nominal dari uang aset kita itu real, sesuai dengan apa yang ada gitu ya. Nah, setelah kategori pengeluaran kita buat, selanjutnya kita masukkan kategori pemasukan. Nah, di sini ada sudah defaultnya gaji, tentunya ya, gaji. Misalkan pasangan kita ada bekerja juga ya, berarti gaji suami dan gaji istri ya, kita masukkan di sini kategori pemasukan gaji. Kemudian lainnya ini ya, apabila kita mendapatkan uang seperti pemberian dari orang tua atau pemberian dari lainnya ya, sampingan, misalkan kerjaan sampingan jika ada, atau teman-teman bisa masukkan keuntungan usaha ya, misalkan ada usaha apa ya, keuntungan usaha. Selanjutnya setelah itu kita misalkan ada AdSense di YouTube, misalkan kita membuat YouTube. Di sini teman-teman bisa masukkan kategori pemasukan lainnya gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kategori pemasukan, yaitu terakhir adalah kita perlu memasukkan yang namanya rekening. Sini apa ya, rekening ini tentunya ada uang tunai yang pasti kita punya gitu ya. Setiap yang kita keluarkan dari rekening akan menjadi uang tunai di sini. Atau kita masukkan juga dompet digital, misalkan link aja. Nominalnya teman-teman bisa isi sendiri ya, sesuai dengan yang ada. Oh, misalkan GoPay ya, teman bisa masukkan. Kemudian rekening di bank, ada rekening apa saja. Misalkan, nah ini nominalnya teman-teman isi sendiri ya. Misalkan di BSI ada 10 juta, kemudian di BCA ada 2 juta, kemudian GoPay, punya nih GoPay 100.000, punya GoPay nih 100.000, kemudian link aja nih punya 50 untuk isi BBM. Kemudian uang tunai yang kita pegang, misalkan kita nih lagi megang 458.000, harus sesuai real ya.
Nah, lalu apa aja nih? Ini yang penting nih teman-teman YouTube. Misalkan kita memiliki kartu kredit ya, kartu kredit. Kita masukkan saldo kartu kredit. Kita mulai dari misalkan 0. Kenapa harus kita masukkan 0? Karena nilai kartu kredit itu harus bernilai negatif teman-teman YouTube. Kartu kredit harus bernilai negatif karena sebelum kita memiliki kartu kredit ini kan kita tidak punya rekening di kartu kredit ya, tidak punya saldo. Kalau bagi saya hutang harus kita masukkan sebagai rekening. Ya, kenapa hutang masukkan rekening? Agar kita bisa memantau ya seberapa banyak hutang kita. Misalkan hutang cicilan mobil. Hutang cicilan mobil nilainya harus negatif teman-teman YouTube ya. Misalkan kita mencicil mobil tuh seharga 256 juta, simpan. Nah, misalkan ada hutang apa lagi, kita harus lebih spesifik di sini ya teman-teman YouTube biar kita bisa pantau. Atau teman-teman memiliki target jangka pendek. Contohnya apa? Kita ingin membeli handphone misalkan ya, target HP baru. Kita masukkan di sini. Saldonya tentu 0 ya. Target HP baru. Kita memiliki target untuk pembelian HP baru dan lain-lainnya. Misalkan kita jangka pendek itu apa? Atau kita memiliki, aku harus punya tabungan darurat nih, tabungan darurat. Apalagi misalkan kita ingin juga tabungan kurban untuk YouTube. Nah, di sini setelah kita semua isi kembali, kemudian masuk ke rekening di sini. Nah, ini sudah masuk data harian di sini. Nah, jadi bagaimana cara mengisinya, teman-teman YouTube? Jadi setelah kita isi kategori masing-masing dan rekening, kita perlu melakukan penginputan setiap ada transaksi teman-teman itu. Contoh di tanggal 1 Maret nih kita ada pengeluaran beli beras. Kita belinya menggunakan uang tunai. Kategorinya beras adalah masuk ke makanan pokok ya. Misalkan beras kita beli 10 kilo seharga 140.000 beras 10 kilo. Nah, di sini memungkinkan juga teman-teman YouTube bisa memasukkan foto dari nota pembelian. Kita masukkan, klik di sini, kemudian kita pilih foto dari nota struk. Bisa kita foto langsung atau mengambil dari galeri. Nah, setelah kita isi di sini, maka kita simpan dan otomatis uang tunai tadi yang 400 sekian berubah menjadi 318. Di sini tidak perlu kita ganti-ganti ya teman-teman YouTube, karena ini kan sudah kita isi manual di awal sesuai dengan saldo yang kita punya. Kemudian ketika kita memiliki pemasukan ya teman-teman YouTube, gajian misalkan ya, pemasukan rekening gaji kita masuk ke BCA nih, gaji misalkan 8 juta gaji Maret. Nah, kita bisa memasukkan nih, misalkan kita ada slip gaji, masukkan foto slip gaji, simpan. Nah, gaji Maret, otomatis dari BCA tadi akan menambah 8 juta yang tadinya hanya 2 juta. Kemudian setelah kita gajian nih, kita bayar cicilan mobil. Cicilan mobil berapa sih gitu kan? 4 juta misalkan sebulan. Nah, di sini kita masukkan ke pindah saldo teman-teman YouTube. Pindah saldo. Bukan pengeluaran ya. Karena tadi kategori hutang mobil saya masukkan ke rekening, bukan pengeluaran gitu ya. Nah, pindah saldo, rekening asal misalkan kita bayar menggunakan BCA.
BCA ya. Kemudian pindahnya kemana? Hutang mobil teman-teman YouTube. Pilih rekening hutang mobil. Jadi pindah saldo dari BCA ke pembayaran hutang mobil 4 juta rupiah. Cicilan misalkan ke-4 dari 60. 4 dari 60 seperti ini teman-teman YouTube. Maka kita simpan, maka di sini akan hutang mobil akan berkurang sebanyak 4 juta teman-teman YouTube. Nah, jadi kita akan bisa memantau ya, masih berapa sih hutang kita gitu kan. Nah, selanjutnya apalagi? Kita menggunakan kartu kredit teman-teman YouTube untuk pembelian pengeluaran ya, menggunakan kartu kredit nih. Kita beli di Shopee misalkan atau beli di Tokopedia dan lain-lain. Kita beli apa nih? Misalkan beli pulsa ya, komunikasi, kemudian pulsa, kita beli pulsa nih 100.000 dengan harga 102.500 menggunakan metode pembayaran kartu kredit ya. Pulsa. Nah, ini struknya juga tentunya bisa kita simpan fotonya dan kita simpan. Nah, akan di sini tertulis bahwa kartu kredit kita minus 102.500 ya teman-teman itu. Kenapa? Karena kartu kredit adalah hutang teman-teman itu. Harus nilainya negatif. Misalkan kita keluarkan lagi ya, misalkan kita beli pakai kartu kredit yang agak besar ya, misalkan bayar pakaian, misalkan ya kita beli pakaian seharga 400.000 gitu ya, baju bocil simpan. Nah, maka kartu kredit kita akan menambah 502.500. Nah, lalu ketika kita ada pembayaran kartu kredit sudah jatuh tempo, maka di sini kita masukkan plus ya. Kita masukkan pengeluaran pindah saldo, bukan pengeluaran ya teman-teman, pindah saldo. Jadi kita bayar misalkan dari BSI, rekening tujuannya kartu kredit, kita bayarnya 500 ya. Tentunya ini harus kita sesuaikan ya. Bayar kartu kredit Maret, simpan. Nah, setelah kita dapatkan pindah saldo, maka kartu kredit kita akan kembali nol karena sudah terbayar teman-teman YouTube. Kemudian setelah gajian kita masukkan nih pindah saldo lagi teman-teman YouTube. Kita akan punya target HP baru misalkan dalam jangka waktu maaf teman-teman YouTube, kembali ya, dari pindah saldonya dari BCA setelah kita gajian pindah rekening ke target HP baru. Misalkan kita cicil nih mau beli handphone tuh 100.000 per bulan, kita targetnya dalam 12 bulan gitu ya, atau 2 tahun lah, 24 cicil simpanan atau tabungan HP yang pertama dari 24 kali. Maka rekening untuk target HP baru sudah bertambah. Kemudian setelah itu kita masukkan juga nih ke tabungan kurban, dari BCA kemudian ke tabungan kurban, misalkan 200.000 per bulan, 1/12 simpan. Jadi setelah 12 bulan kita bisa mendapatkan tabungan kurban sebanyak 2.400.000 teman-teman YouTube. Nah, itu cukup untuk kita tambahkan sedikit lagi untuk membeli kambing misalkan atau patungan sapi gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman YouTube untuk mengatur keuangan keluarga. Di sini yang penting ya di rekening sih teman-teman YouTube. Jadi teknik inputan rekening harus sesuai ya, terutama yang
kartu kredit, kemudian hutang atau tabungan-tabungan yang lainnya gitu ya. YouTube dengan kita bisa pantau di sini kesehatan keuangan kita, tentunya kita akan bisa lebih bijak dalam mengatur pengeluaran kita teman-teman YouTube, sehingga kesehatan keuangan kita akan lebih sehat. Mungkin demikian tips cara mengatur keuangan keluarga dari saya. Mungkin ada beberapa yang perlu ditambahkan atau kurangi, silahkan komen di bawah. Terima kasih yang telah nonton dari awal sampai akhir. Saya akhir video ini. Bagi teman-teman yang suka, silahkan klik like dan juga tentunya subscribe untuk mendukung channel ini, terus memberikan informasi yang menarik dan berguna teman-teman YouTube. Saya Wijaya pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.